Maka saya sangat bersyukur hari ini ketemu pemikir, pemicu, ketemu pengusaha, ketemu petani. Dan ini sangat sesuai dengan kitab klasik. Di kitab klasik itu disebutkan, Imam Ghazali menyebutkan bahwa perbuatan yang terbaik itu ada 3. 1 ziro'ah, pertanian, termasuk di dalamnya adalah perkebunan, di dalamnya termasuk sawit. Dari ziro'ah ini muncul sina'ah, industrialisasi, ada industri, pengolahan sawit, masuknya gitu. Dan yang ketiga adalah tijaroh, trading, ekspor dan sebagainya itu. Jadi saya merasa bersyukur karena hari ini apa-apa yang saat itu saya itu enggak paham. Ketika ngaji itu khairul a'mali salasatun az-zira'atu was-sina'atu wat-tijaratu iki opo ngono lho. Ternyata hari ini mendapatkan jawabannya dari hulu ke hilir, hilirisasi. Jadi mulai dari penanaman, dari on farm ke off farm, ini terlibat semuanya. Jadi petani harus diajari untuk menjadi pedagang. Petani enggak boleh hanya menjadi petani saja, tapi petani harus diajari menjadi pengusaha. Begitu. Nah, 3 hal itu, ketika ini kita lakukan, kita jalani, maka kita sudah menjalankan diktum Qur'anik yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menebarkan kalian di atas bumi ini dan menuntut untuk memakmurkannya. Artinya menebar kemakmuran adalah perintah wahyu Qur'anik. Jadi ini terlepas, jadi ini enggak ada ini kalimat huwallazi ansha'akum ay al-muslimin, enggak. Dialah Tuhan yang menebarkan kalian wahai manusia fil ard, di muka bumi ini, wasta'marakum fiha, dan dia pula yang menuntut, karena ini pakai wazan istaf'ala, yang faedahnya maknanya itu tolab. Tolab itu menuntut. Menuntut kita untuk memakmurkan bumi ini. Nah, untuk memakmurkan bumi ini memang kita harus sesuai dengan syariat. Syariat bukan hanya fikih, tapi kita harus kembali pada yang paling fundamental, yaitu usul. Usuli apa itu? Konsensus. Konsensus. Jadi konsensus itu sangat syar'i, Pak. Perundang-undangan, regulasi yang ada, ketika itu berangkat dari sebuah kesepakatan, dari konsensus, itu wajib kita tunduki. Enggak bisa tidak. Nah, lah terus regulasinya gimana? Disinilah kita perlu juga memposisikan positioning pemerintah. Jadi kita pun juga wajib taat pada siapapun yang ngurusin kebutuhan orang banyak. Secara teologis ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu. Ketaatan kepada Allah, kita harus taat pada Tuhan, taat kepada utusannya, dan ulil amri minkum. Pihak-pihak yang ngurusin kalian, persoalan-persoalan publik ini, harus kita taati. Nah, taatannya gimana kita taati? Karena ulil amri ini adalah pimpinan, sehingga regulasi apapun itu selalu berorientasi pada kemaslahatan. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah.
bukan sekadar bil manfaat. Gitu. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Regulasi-regulasi yang dilahirkan oleh pimpinan, oleh pemerintah, ini harus berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Maslahatur ra'iyah, kemaslahatan publik, kemaslahatan rakyatnya. Terkait dengan apa ini? Sawit, maka kemaslahatan persawitan itu. Karena sawit ini ternyata tidak bisa berdiri sendiri, sawit juga harus berurusan dengan lahan, berurusan dengan bibit, berurusan dengan penanam bibit itu, yaitu petani sawit. Ini semuanya harus maslahat. Nah, agar melahirkan maslahat, maka turunan derivasi dari kaidah umum tasarrufil imam tadi itu adalah manzilul wali ala ra'iyah, manzilul imam ala ra'iyah, manzilul wali ala yatim. Rakyat adalah yatim seperti ini. Posisi imam, posisi pemerintah terhadap rakyatnya itu sama persis dengan posisi wali, pengampu atas yatim. Yatim ini adalah pihak yang unprotected, yang tidak punya proteksi, protektor. Lah rakyat kita ini saat ini mendapatkan proteksi enggak? Mendapatkan payung hukum enggak? Kalau enggak mendapatkan, maka pemerintah menzolimi rakyatnya. Ketika pemerintah itu mengambil regulasi yang bermaslahat, yang bermanfaat, yang benar-benar untuk mensejahterakan warganya, maka ini pemerintah yang model ini harus ditaati. Makanya di dalam surat Quraisy itu, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Ini bisa diprofankan. Makanya kata-kata Rabba hadzal bait bisa dimaknai dengan Rabba hadzal bilad. Pemelihara negara ini. Tundukilah pemerintah yang memberikan jaminan ketentraman, yang melepaskan rakyatnya dari kelaparan, dan membebaskan rakyatnya dari rasa takut. Gitu. Jadi Quran bagi saya Quran ini adalah hidayah, petunjuk untuk kehidupan di dunia ini. Kalau setelah mati itu enggak ada urusannya Pak dengan Quran Pak. Karena yang dihisab itu adalah apa yang kita lakukan pada saat hidup. Maka petunjuk itu bagi kita di dunia ini. Gitu. Akhirat tinggal memanen aja. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan Quran, menyelesaikan, menghadirkan Tuhan, tapi sebenarnya ini untuk di dunia, tapi kita menggunakannya itu setelah mati. Jadi menjadikan akhirnya Quran ini hadir di lingkungan kita meaningless. Enggak ada guna. Sehingga banyak kita dapatkan teman-teman yang waduh sudah terlewatkan. Tapi teman-teman itu enggak Quran-Quranan. Karena Quran enggak bisa menjawab persoalan yang saya hadapi. Kenapa itu terjadi? Bukan Qurannya yang enggak bisa menjawab. Para pembawa Quran, pemaham Quran itu enggak menghadirkan Quran sebagai irsyad. Pemahaman. Itu yang menjadikan kita menjalani hidup menjadi sekuler jauh dari sinaran Quranik. Sekali lagi, ketika kita itu sudah seperti tadi itu ya, maka kita bisa mengambil jadi
hubungan dengan pemerintah, kalau pemerintah memberikan harapan hidup dengan membebaskan kita dari rasa takut, dari lapar dan rasa takut, bisa kita tundukin. Kemudian kita perlu ingat bahwa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Keabadian itu adalah legacy kita. Apapun yang kita upayakan yang memberikan kemanfaatan bagi publik, dia yang akan abadi di dunia ini. Makanya agar kita abadi, kita harus menghadirkan diri kita untuk bermanfaat pada yang lain. Saya kira